Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ma ba'du. Para pemirsa sekalian, kita lanjutkan part ketiga terkait dengan hukum berhubungan badan suami istri, yaitu atau jima dalam bahasa fikihnya di malam bulan suci Ramadan. Kemarin saya sampaikan ada sababul nuzul ayat Al-Baqarah ayat 187. Uhillalakum lailatas siyam. Kemarin saya sampaikan asbabun nuzulnya adalah seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Kemarin saya tidak sebutkan namanya, saya lupa. Ternyata saya telah buka, namanya Qais bin Sirmah ini seorang yang bekerja di ladang, kemudian sore pulang ke rumah maghrib kemudian minta makanan, ternyata nggak ada makanan, sama istrinya dicarikan keluar. Istrinya balik ke rumah, ternyata si Qais bin Sirmah ini sudah tertidur. Istrinya kasihan, mengatakan khaibatan lak, kasihan, belum makan sudah tidur. Artinya kalau sudah tidur, zaman dulu di awal-awal pertama kali disyariatkan puasa, orang sudah tidur berarti sudah mulai puasa atau sudah sholat isya, maka dia sudah mulai puasa untuk hari kedua. Bagi kita sekarang karena sudah diamandemen, sudah dinasah syariat itu menjadi dibolehkan makan dan minum dan berhubungan suami istri setelah guru bisyamsi, setelah sholat maghrib sampai sahur sebelum fajar. Ya, kita bacakan ayatnya. Uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Allah berfirman, dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa, yaitu lailatus siyam Ramadan, ar-rafas. Rafas itu bercampur, berhubungan badan. Ila nisaikum, dengan istri-istrimu. Hunna libasul lakum, mereka itu istri-istrimu adalah pakaian bagimu. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah itu tahu bahwasanya kalian itu khianat, tidak mampu menahan diri kebutuhan biologisnya, kemudian melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan. Allah tahu, kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum, kemudian Allah mengampuni kalian, wa afa ankum, dan memaafkan kalian. Ayat ini juga menjelaskan asbabul wurud, kata para ulama, asbabul nuzulnya. Bukan hanya Qais bin Sirmah tadi, tapi di zaman sahabat juga terjadi sebab turunnya ayat ini, yaitu Umar bin Al-Khattab, khalifah kedua itu, ya, di zaman Rasulullah, pernah juga meniduri istrinya ketika malam begadang dengan Rasulullah karena ada suatu perkara, kemudian pulang malam. Setelah pulang sampai ke rumahnya pada bulan Ramadan, dia meniduri istrinya, padahal istrinya sudah tidur. Artinya istrinya itu dalam keadaan berpuasa karena sudah tidur, tetapi oleh Sayyidina Umar tetap digauli. Akhirnya besok paginya Sayyidina Umar melapor kepada Rasulullah bahwasanya semalam sudah menggauli istrinya, padahal istrinya sudah tidur, artinya sudah berstatus puasa. Kemudian turut ayat ini, ya, yaitu ayat fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Oleh karena itu sekarang ketika Sayyidina Umar sudah lapor, turun ayat ini, sekarang bashiruhunna, boleh kamu menggauli istri-istrimu, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tulis, Allah tetapkan, Allah perintahkan kepadamu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah sejak maghrib sampai terbitnya fajar shadiq. Summa atimus syiyam ilal lail. Summa atimus syiyam, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid. Dalam tafsir lain disebutkan bahwasanya berbarengan dengan kejadiannya Sayyidina Umar juga ada sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik Al-Ahbar. Beliau juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, yaitu pada malam harinya beliau juga menggauli istrinya, padahal istrinya dalam keadaan sudah tertidur, sudah berpuasa. Itu artinya di zaman sahabat banyak sahabat yang tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menggauli istrinya di malam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Allah mengatakan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Alhamdulillah, kita diberikan syariat yang mudah oleh Allah, berkat Nabi Muhammad, berkat Sayyidina Umar yang lapor, berkat Ka'ab bin Malik,
dan berkat Qais bin Sirmah yang kecapean dalam seharinya dia bekerja. Karena umat Nabi Muhammad tidak semuanya kaya, tidak semuanya bekerja di belakang meja, tapi ada yang bekerja di jalanan sebagai supir, ada yang bekerja sebagai tukang, bekerja sebagai tukang aspal dan seterusnya. Artinya pekerja berat. Jadi mereka kalau kemudian setelah makan minum, kemudian setelah isya, kemudian puasa lagi, itu berat bagi mereka. Alhamdulillah sekarang kita diberikan masa atau tempo puasa yang singkat, yaitu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari kita boleh makan minum lagi, di wakul washrabu hatta yatabayyana lakum ila akhirih, dan kita dibolehkan juga untuk menjima atau berhubungan dengan istri kita atau dengan suami kita yang halal tentunya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.